ini kami akan membahas materi tentang International Monetary Fund yang artinya dana moneter internasional. Nah, materi yang akan kami bahas ada sejarah, pengertian, tujuan utama, fungsi utama, anggota-anggota IMF, peran-perannya, Indonesia yang bergabung dengan IMF, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Oke, jadi di video ini saya nggak membahas materi IMF ini sendirian, tetapi saya membahasnya dengan teman-teman saya, yaitu ada Dea, Fikraini, Francisca, Grisha, dan juga Marsha. Nah, biar kalian semua tahu IMF itu apa, tonton terus video ini dari awal sampai akhir ya. IMF pada awalnya dibentuk pada bulan Juli tahun 1994, didirikan pada konferensi Bretton Woods. Ada sekitar 44 negara yang turut hadir dalam konferensi tersebut. Tujuan dari negara-negara ini adalah untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi internasional yang mencegah terjadinya devaluasi mata uang. Pada sekitar tahun 1990-an, devaluasi mata uang menyebabkan terjadinya Great Depression atau depresi besar. Pada saat itu, IMF didirikan secara bersamaan dengan pembentukan Bank Dunia atau pada saat itu disebut sebagai Bank Internasional. IMF mulai berjalan pada tahun 1945 dengan beranggotakan 29 negara. IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dana moneter internasional. Dikutip melalui laman resminya, IMF beranggotakan 190 negara yang bekerja sama untuk menstabilkan ekonomi global. Yang pertama, memajukan kerjasama dalam bidang moneter dan internasional. Yang kedua, mendorong adanya perluasan pertumbuhan dan perdagangan ekonomi. Yang ketiga, menghambat semua kebijakan yang berpotensi merusak kemakmuran. Yang keempat, membantu dalam proses pembentukan sistem pembayaran yang multilateral. Ketiga, ada 4 fungsi utama IMF. Yang pertama itu menstabilkan perekonomian. IMF membantu negara anggotanya supaya ekonomi mereka tidak mudah goyah. Caranya dengan memberi saran kebijakan, analisis, dan juga bantuan keuangan kalau suatu negara sedang krisis. Misalnya, saat inflasi tinggi, utang menumpuk, atau pertumbuhan ekonomi melambat, IMF bisa memberi pinjaman sementara sekaligus arahan agar negara tersebut bisa memperbaiki kebijakannya. Dengan begitu, ekonomi tetap stabil dan tidak jatuh lebih parah. Yang kedua, itu menstabilkan nilai tukar. Nilai tukar mata uang sangat penting untuk perdagangan dan investasi. IMF berfungsi mengawasi pergerakan nilai tukar agar tidak terjadi perubahan yang terlalu tajam. Dulu, setiap negara anggota wajib mengaitkan nilai mata uangnya dengan dolar atau emas. Sekarang, sistemnya lebih fleksibel, tapi IMF tetap memastikan agar perubahan kurs tidak merugikan stabilitas global. Tujuannya supaya negara tidak asal-asalan mendevaluasi mata uangnya demi keuntungan sesaat. Yang ketiga itu mengurangi ketimpangan neraca pembayaran. Setiap negara pasti mencatat transaksi keuangan dengan luar negeri seperti ekspor, impor, dan utang. Kalau defisitnya terlalu besar, negara bisa kekurangan devisa dan ekonominya tertekan. IMF berperan memberi bantuan dana agar negara tidak jatuh dalam krisis sekaligus mendorong penyesuaian kebijakan supaya transaksi luar negeri kembali seimbang. Dengan cara ini, hubungan ekonomi antar negara bisa tetap lancar tanpa menimbulkan gejolak besar. Yang keempat, yaitu menentukan nilai par. Awalnya, IMF mewajibkan setiap negara anggota untuk menentukan nilai resmi mata uangnya atau disebut nilai par terhadap dolar AS atau emas. Aturan ini dibuat agar kurs antar negara stabil dan jelas. Namun, setelah sistem Bretton Woods runtuh pada tahun 1970-an, banyak negara beralih ke kurs mengambang yang lebih fleksibel. Walau sekarang aturan nilai par tidak lagi dipakai secara ketat, fungsi ini tetap
jadi bagian dari sejarah penting IMF dalam menjaga stabilitas moneter internasional. Oke, selanjutnya di sini ada anggota-anggota dari IMF. Anggota dari IMF itu tersendiri ada 191 anggota. Di antaranya itu ada Afghanistan, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, ada Benin, ada Bhutan, ada Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, ada Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, ada juga Bulgaria, ada juga Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Kanada, Tanjung Verde, ada Republik Afrika Tengah, ada Chad, ada Chile, ada Tiongkok, ada Kolombia, ada Komoro, ada Kongo, yang lebih tepatnya itu Brazzaville, ada Kongo yang tepatnya di sana, ada juga Costa Rica, Pantai Gading, Kroasia, Kuba, Siprus, Republik Ceko, Denmark, ada Djibouti, ada Dominika, ada Republik Dominika, ada Ekuador, ada Mesir, ada El Salvador, ada juga Guinea Khatulistiwa, ada Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Finlandia, Prancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Grenada, Guatemala, Guinea Bissau, ada Guyana, Haiti, Honduras, ada Hongaria, Islandia, India, Indonesia, Iran, Irak, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea Selatan, Kuwait, ada Kirgistan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, ada Liechtenstein, ada Lithuania, ada Luxembourg, ada Makedonia Utara, ada Madagaskar, ada Malawi, ada Malaysia, ada Maladewa, ada Mali, ada Malta, ada Kepulauan Marshall, ada Mauritania, terus ada Mauritius, ada Meksiko, ada Mikronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Maroko, Mozambik, ada Myanmar, ada juga Namibia, ada Nepal, ada Belanda, ada Selandia Baru, ada Nicaragua, ada Niger, ada Nigeria, ada Norwegia, ada Oman, ada Pakistan, ada Palau, ada Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, ada Saint Lucia, ada Saint Vincent dan Grenadines, ada Samoa, ada San Marino, ada Sao Tome dan Principe, ada Arab Saudi, ada Senegal, ada Serbia, ada Seychelles, ada Sierra Leone, ada Singapura, ada Republik Slovakia, ada Slovenia, ada Kepulauan Solomon, ada Somalia, ada Afrika Selatan, ada Sudan Selatan, ada Spanyol, ada Sri Lanka, ada Sudan, ada Suriname, ada Swedia, ada Swiss, ada Suriah, ada Tajikistan, ada Tanzania, ada Thailand, ada Timor Leste, ada Togo, ada Tonga, ada Trinidad dan Tobago, ada Tunisia, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, ada Vanuatu, ada Venezuela, ada Vietnam, ada Yaman, ada Zambia, dan ada Zimbabwe. IMF memiliki beberapa peran kunci dalam perekonomian global, yang meliputi yang pertama pemberian pinjaman, memberi bantuan keuangan kepada negara yang mengalami krisis ekonomi yang disertai syarat reformasi ekonomi. Yang kedua, pemantauan ekonomi, menganalisis dan melaporkan kondisi serta tren ekonomi global. Yang ketiga, konsultasi kebijakan, memberikan saran ekonomi kepada negara anggota untuk
menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan. Yang keempat, penyediaan data yang mengumpulkan dan juga menyediakan data serta statistik ekonomi. Dan kelima, edukasi dan juga pelatihan, menyelenggarakan pelatihan tentang kebijakan ekonomi dan juga keuangan. Kelebihan IMF yang pertama, bantuan keuangan. IMF memainkan peran penting dalam menyediakan pinjaman bagi negara-negara yang sedang menghadapi krisis keuangan. Yang kedua, jembatan defisit neraca pembayaran. Ketika suatu negara mengalami defisit neraca pembayaran, IMF menjadi jembatan untuk kesenjangan keuangan. Yang ketiga, bimbingan teknis. IMF membantu negara-negara dalam membentuk kebijakan ekonomi yang baru. Selanjutnya, kekurangan IMF. Yang pertama, kritik intervensi yang bervariasi. IMF dituduh begitu lamban sekaligus terlalu bersemangat dalam mendukung kebijakan nasional yang goyah. Yang kedua, kekhawatiran akan bahaya moral. Italia dan Yunani telah menghadapi tuduhan menerapkan praktik anggaran yang tidak berkelanjutan karena mereka yakin IMF dan komunitas global akan menyelamatkan mereka. Oke, jadi di sini Indonesia bergabung dengan Dana Moneter Internasional atau IMF sejak tanggal 15 April tahun 1954. Nah, di sini Indonesia terlibat aktif dalam kerjasama ekonomi global, juga konsultasi tahunan, serta program-program bantuan teknis dan pengembangan kapasitas yang ditawarkan oleh IMF. Nah, hubungan Indonesia dengan IMF menjadi sorotan besar pada saat krisis moneter tahun 1997 sampai tahun 1998. Nah, ini tuh terjadi ketika Indonesia menerima paket bantuan finansial sekitar 43 miliar US dollar dari IMF dan mitra internasional. Meski sempat kontroversial, kerjasama itu menandai reformasi besar dalam sektor keuangan dan ekonomi Indonesia. Tapi saat ini, Indonesia tidak lagi menerima pinjaman dari IMF dan berperan sebagai anggota aktif yang mendukung stabilitas keuangan global, termasuk melalui kontribusi ke program bantuan untuk negara lain. Kesimpulannya, IMF itu penting dalam sistem keuangan global, tetapi efektivitasnya seringkali menjadi permasalahan, perdebatan, dan evaluasi. Keberhasilannya di masa depan itu sangat bergantung pada kemampuannya untuk terus bisa beradaptasi, menjadi lebih inklusif, dan memberikan solusi yang lebih fleksibel, serta spesifik dengan kebutuhan unik di setiap negara anggotanya.